Saudara, hampir semua karyawan di tanah air sudah punya asuransi kesehatan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan. Tapi masih banyak masyarakat yang merasa perlu asuransi kesehatan tambahan. Nah, apakah perlu atau tidak Anda akan asuransi tambahan ini? Sudah ada Prita Gozi di studio untuk membahasnya bersama Anda. Nanti dia akan kasih tips untuk memilih asuransi kesehatan dan Anda bisa telepon kami di 021 5366 0500 dan 021 5366 1222 untuk bertanya ke Prita Gozi seputar asuransi kesehatan. Dan sebelum kita tunggu penonton, kita ada pointers dari Prita Gozi ya untuk memilih asuransi. Yang pertama, evaluasi kebutuhan proteksi. Ini seperti apa nih cara menilai kebutuhannya? Oke, karena setiap keluarga itu berbeda-beda. Pertama dari rumah tinggal kita, kemudian kebutuhan kita, jenis penyakit yang biasa dihadapi dan lain-lain. Karena gini, BPJS Kesehatan itu tentu bagus. Dia adalah jaminan kesehatan. Tapi kita tidak bisa memilih, katakanlah saya maunya di rumah sakit mana dan sebagainya. Apakah dekat dengan rumah kita apa tidak. Sehingga itu yang menyebabkan, oh mungkin kita butuh ada tambahan asuransi kesehatan. Atau kita punya keluarga yang kebutuhannya khusus mengenai kesehatan penyakit-penyakit tertentu di mana mungkin fasilitas kesehatan tersedia di kota kita itu belum ada sehingga mengakibatkan kita harus mencari di tempat lain yang maunya mungkin lebih cepat, jadi harus dibantu dengan asuransi kesehatan juga. Baik, sebelum kita masuk ke nomor 2 sudah ada telepon, ada Pak Zainuddin di Jakarta. Selamat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi. Silakan langsung pertanyaannya ke Prita. Iya, ini gini Bu, yang jadi pertanyaan saya. Jika saya mempunyai satu anak ya Bu ya, usianya masih balita, masih 2,5 tahun. Kan banyak sekali sekarang ini penawaran-penawaran yang sebenarnya ini semuanya sama bagusnya. Yang jadi permasalahan buat saya kan maunya seperti all in one. Yeah. Ada pendidikannya, ada kesehatannya, ada apanya gitu. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu masalah preminya ya. Oke. Premi antar satu ini nggak pernah bisa. Kan saya juga membandingkan ada mungkin A, si B, si C gitu. Nah ini untuk mencermatinya sehingga kita juga mendapatkan secure dari si asuransi itu sendiri terproteksi itu seperti apa. Oke. Jadi Bapak sudah membandingkan beberapa pilihan asuransi, kemudian sekarang Bapak mau menentukan dan Bapak bingung prioritasnya sebetulnya harusnya dari mana dulu melihatnya? Iya, karena kayak gini, sebenarnya saya lebih concernnya ke preminya Bu. Iya, paham. Ya kan, kadang-kadang gini, kita mau punya kalkulasi bahwa kita mau punya budget X nilai. Betul. Ya kan, tapi akhirnya apa yang kita dapatkan kan kita juga harus lihat worth it-nya di mana, advantage-nya di mana. Baik, kami dapat Pak Zainuddin maksudnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi gini, semakin banyak perlindungan yang kita inginkan, otomatis biaya asuransinya juga semakin tinggi. Dan itu akan tertuang dalam bentuk biaya premi. Nah, biaya premi asuransi zaman sekarang itu juga banyak yang dikaitkan dengan unsur tabungan atau investasi. Jadi di dalam premi kita ternyata selain ada si biaya asuransi juga ada si tabungan atau investasi. Nah, sekarang kalau memang utamanya kita maunya adalah untuk perlindungannya, maka kita cari asuransi yang biaya preminya itu banyaknya alokasi untuk biaya asuransi. Nah, seperti apa komposisinya itu yang nanti akan terlihat pada saat kita sebelum membeli mendapatkan ilustrasi. Dan tidak harus yang all in one begitu ya. Kalau memang butuhnya kesehatan ya bisa kesehatan saja. Tapi kalau memang ada orang yang sukanya all in one pun itu sebenarnya bisa dilihat. Jadi kita kecilkan porsi tabungan investasinya sehingga mendapatkan asuransi jiwa dan kesehatannya mungkin lebih tinggi. Baik, kita ada penelpon kedua. Ada Pak Suwanto dari Jakarta. Selamat pagi Pak Suwanto. Silakan pertanyaannya. Ya. Masalah BPJS nih Pak. Iya. BPJS ya Pak? Ya. Iya Pak, bagaimana Pak? Iya, masalah BPJS ini. Saya kan ikut BPJS yang bayar itu Pak. Ya. Tapi kalau saya mau periksa ke rumah sakit harus minta rujukan. Kenapa harus itu Pak? Baik. Baik, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak.
Ya, jadi jaminan kesehatan itu kan memang diatur dalam undang-undang dan nanti tertuang dalam peraturan-peraturan pemerintah. Nah, memang aturannya itu adalah kita masuk ke fasilitas kesehatan tiket pertama dulu. Kalau di lingkungan rumah tinggal tuh mungkin puskesmas dulu. gitu ya. Jadi kalau misalnya wajib kesana dulu ya. Wajib, karena kalau misalnya ternyata sakitnya itu ringan lalu bisa ditangani di puskesmas, maka tidak ada keperluannya untuk naik ke level rumah sakit gitu. Jadi level rumah sakit itu adalah untuk penyakit yang jenisnya lebih berbeda membutuhkan dokter spesialis. Nah, praktek di Indonesia itu memang umumnya orang tuh sukanya langsung ke rumah sakit. Itu udah istilahnya kebudayaan kita lah gitu. Tapi kalau di beberapa negara lain seperti contoh Australia, saya pernah tinggal di sana, itu nggak seperti itu gitu. Sakit udah seperti apa juga ya pulang minum air putih aja ya, istirahat, wow gitu kan. Jadi mungkin merubah mindset bahwa ternyata pada saat penanganan beberapa penyakit itu ada teknik-tekniknya, kita harus percaya. Dan kenapa begitu ya pastinya juga berhubungan dengan biaya yang nanti akan dikeluarkan. Baik, penelpon ketiga dari Kediri ada Ibu Handayani. Selamat pagi Ibu Handayani. Selamat pagi Bu Handayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung pertanyaannya Bu. Ya, ini langsung pertanyaannya. Ya. Ini kan suami saya kan ada pegawai negeri. Iya Bu. Itu kan masuk BPJS. Ya. Baik, mohon maaf ternyata terputus. Nanti Ibu Handayani bisa coba hubungi kami lagi di nomor bawah ini ya. Baik, kita sambil kita menunggu Ibu Handayani menelpon lagi, kita bahas dulu poin yang nomor 2. Ya. Asuransi yang mudah klaim, ini tahunya dari mana asuransi ini akan mudah klaim atau tidak? Oke, pada saat kita tahu bahwa kita akhirnya memilih membeli asuransi kesehatan, yang mudah klaim itu biasanya ciri-cirinya adalah dia punya kartu. Jadi saat kita datang itu sistemnya cashless. Jadi kita tidak pakai uang dulu baru nanti diganti gitu loh. Nah itu ciri-ciri kemudahan klaim. Kemudian kemudahan lagi kalaupun harus penggantian, kantornya tuh banyak. Call centernya tuh mudah dijangkau, jadi kita tinggal perlu dicoba dulu call centernya? Oh tentu dong, dan juga kita bisa melihat testimoni dari pemegang polis yang lain. Baik, ada penelpon berikutnya, ada Randi dari Bali. Selamat pagi Pak Randi, silakan pertanyaannya. Nanya saya, orang tua saya daftarin BPJS yang kelas 1. Baik. Nah tapi di saat orang tua saya ingin berobat itu nggak semua obat bisa di cover sama BPJS. Ya. Apakah memang seperti itu atau gimana ya? Baik. Dan ada rencana untuk nambah asuransi lagi, Pak Randi? Sebenarnya sih pengen nambah lagi asuransi, tapi untuk saat ini sih pengennya yang kesehatan uju dulu untuk keluarga. Karena faktor cover obat tadi itu ya? Iya. Baik, terima kasih. Jadi obatnya tidak semua di cover. Perlu nggak ini asuransi? Akan tercover lebih luas nggak obatnya kalau asuransi tambahan? Kalau asuransi, BPJS Kesehatan pun kan ada tingkatannya ya. Dan memang kita harus memahami apa saja yang diganti dalam fasilitas yang kita ambil tersebut gitu. Nah sekarang kalau ternyata orang tua kita atau kita sendiri ternyata berpenyakit khusus yang membutuhkan obat tertentu, mungkin bisa diakali dengan satu fasilitas BPJS Kesehatannya yang ditingkatkan dulu. Kalau ternyata di-upgrade dulu. Jadi kalau misalnya ternyata itu masih belum cukup, baru kemudian bisa ditambahkan dengan asuransi kesehatan. Oke, langkah pertama jadi upgrade dulu BPJS-nya ya. Yes, betul sekali. Baik, kita ke Lampung. Penelpon keempat kita pada hari ini ada Pak Rudi dari Lampung. Selamat pagi Pak Rudi, silakan pertanyaannya. Halo Pak Rudi. Baik, belum tersambung sepertinya. Ada Pak Rudi? Baik, kita bahas dulu nomor 3, bedakan asuransi rawat inap dan santunan tunai. Ya, ini yang seringkali masyarakat tuh suka bingung gitu. Jadi pada saat kita dapat asuransi rawat inap, kita hanya akan diganti sesuai dengan kalau kita menderita penyakit lalu dirawat inap. Tagihannya berapa, lalu dicocokkan dengan asuransi yang kita punya, maka kita dapat penggantian berapa. Sedangkan kalau santunan tunai itu lebih menghitung berapa hari kita dirawat di rumah sakit. Dia tidak peduli kita mau dikasih obat apa, kita mau masuk di kelas yang seperti apa. Kalau kita ambil santunan tunai katakanlah 500.000 tiap hari, ya selama hari kita dirawat kita akan dapat 500.000 gitu. Dan ya baik, dan sayang kita kehabisan waktu untuk tampaknya masih banyak yang menelpon. Nanti kita akan adakan lagi sesi untuk membahas asuransi kesehatan. Terima kasih Berta Gauzi dan terima kasih pemirsa yang sudah menelpon.